Assalamualaikum, salam sejahtera. Negeri ini tidak ada habisnya ya. Katanya negeri beragama, negeri berketuhanan. Sebenarnya saya tuh males lah menangkepin ada konflik intimidasi terhadap kelompok agama tertentu. Saya nggak setuju di negeri itu ada. Ini kita ini sudah merdeka 70 tahun lebih. Dan sesama warga negara, kenapa sih kok beda agama harus bermusuhan? Hak mereka lah, mereka tuh mau beriman. Agama itu kan pilihan. Harusnya kita tuh membuka ruang untuk orang memilih agama lain. Jangan memaksakan kehendak. Dan kita harus yakinin itu ada. Satu lagi apa? Kenapa sering terjadi yang ada di video ini yang saya lihat ini, di Medan ini, di Belawan. Di situ saya lihat ini sudah perilaku brutal. Sampai membakar gereja itu. Itu kan barang, ada uangnya, ada semuanya. Orang bangun dengan jerih payah. Kenapa harus dibakar? Yang satu lagi lebih sedih saya melihat apa? Katanya ada aparat di situ. Aparat tidak bisa berbuat apapun. Membiarkan gereja itu dibakar. Jawabkan! Ngapain Bapak di sini berdiri? Ngapain berdiri di sini? Ngapain kalian berdiri di sini? Apa tindakan? Ini Kapolsek. Ini foto saya, foto. Saya pengacara Polta Tapu Bulun. Ya? Kenal? Anda kenapa yang kalian lakukan? Masa berdiri aja? Pergi ke sana, amankan. Berdiri siapa, Pak? Iya, ini buktinya. Ngapain? Bapak harus bertindak loh. Itu gereja masyarakat. Bapak lihat sendiri, Pak. Fotokan itu aja. Depan tadi Pak kena serang juga. Apa serangan apa Bapak? Kenapa? Saya kena serang. Ya. Kenapa mereka langsung membuat? Bapak kena serang. Kenapa nggak bertindak terus? Iya. Iya. Besar mata mereka buat sendiri, Pak. Ini ya. Bapak Kapolsek bersindak sendiri. Bapak Kapolsek Medan Belawan. Jangan gitu. Hanya berdiri tolong. Tidak ada. Hanya berdiri tidak ada tindakan yang dilakukan. Saya memerintahkan seminta kepada Kapolri supaya menindak pihak kepolisian yang tidak mengambil sikap untuk menegaskan keadilan atau keamanan masyarakat. Tolong, Pak. Ini Rumah ibadah dibakar loh. ya. Rumah ibadah dibakar. Mau dibakar Jangan di sana, diam-diam. dibakar. Bergerak kalian. Aktivasinya yang lain. Bergerak. Bergerak kalian. Lakukan tindakan. Kasih antisipasi. Bapak di sebagai ayo menstansi pemerintah. Apa yang kalian lakukan? Kami minta tolong komandan. Hanya berdiri. Anak saya pun bisa berdiri. Gak ada gunanya. Anda lihat, Pak. Itu terjadi kebakaran. Loh. Hanya berdiri. Tindakan apa yang kalian lakukan? Saya tunggu dari Bapak Kapolda. Kapolda turun dari sini sebentar lagi. Ya, saya lihat tindakan apa yang Bapak lakukan. Karena Bapak Kami di belakang Bapak. Kalau Bapak mau tindakan, Bapak lakukan. kami siap. Ini tak ada berdiri-diri kalian menonton. Kami siap. Kalian menonton doang. Antisipasinya ngapa, Pak? Hah? Kami anarkis jadinya ujungnya. Ngeri kalian, ngeri. Kami ujungnya jadinya. Kalian dibayar rakyat gaji kalian untuk mengamankan rakyat, bukan membiarkan rakyat. Ya? Apa tindakan kalian? Apa kami mau serbu? Kamu tanggung jawab. Kalau ada apa-apa, perintahkan aja kami serbu. Tapi saudara yang bertanggung jawab. Itu udah terbakar, udah rumah tetangga itu. Jangan diam-diam berdiri. Aparat tidak bisa berbuat apapun. Membiarkan itu gereja itu dibakar. Ini dua masalah besar buat negeri ini. Pertama, sesama sebangsa kita nggak menghargai perbedaan. Kalau kita mau persatuan itu terjadi, kita harus bisa menerima perbedaan. Karena persatuan itu tanpa perbedaan tidak ada nilainya. Makanya adanya ukhuwah persatuan itu karena apa? Tuhan melegalkan perbedaan. Itulah di satu pihak itu. Terus ada gereja situ dibangun. Kan berarti ada prosesnya. Ada sebelumnya ada masalah. Harusnya kan aparat itu mencium. Melihat ada problem ini. Kenapa nggak didamaikan? Kenapa nggak diselesaikan? Kenapa nggak dijaga itu gerejanya? Seperti ada pembiaran. Ini sedih sekali saya lihat tuh video sampai ada yang teriak, kok dibiarkan dibakar. Lah besok saya khawatir nanti sesama manusia bisa saling gontok-gontokan,
Harusnya aparat itu terdepan. Harusnya aparat itu bisa menerima resiko sekalipun dirinya disakitin. Untuk menjaga marwah kepolisiannya, menjaga marwah hukum. Ini negeri hukum harus jadi injek-injek loh. Kenapa terjadi tadi pembakaran gereja itu? Terjadi perilaku brutal. Karena apa? Hukum dan penegaknya sudah tidak tegas. Harusnya otoriter, dedek itu hukum. Orang salah tangkap. Besok nggak terjadi. Ini seperti ada pembiaran. Perlu introspeksi Bapak polisi di sini. Anda tuh di situ, Anda harus penegak hukum. Anda harus adil. Tidak boleh ada perbedaan apapun. Tidak ada negeri ini ada tanah wilayah mayoritas Islam terus orang Kristen numpang. Enggak. Punya hak yang sama. Terus ada tanah yang mayoritas Kristen di situ umat Islam numpang. Enggak. Kita dalam naungan NKRI kita punya Pancasila. Semua punya haknya sama. Dan diterima bukan satu agama. Ada 5 agama, ada 6. Lah itulah. Ini kejadian gini soal kemarin saya lihat ada gereja ditutup. Kenapa waktu itu saya nggak mau menanggapi? Saya pikir nih apalagi ya. Capek saya ngomong kadang-kadang melihat perbedaan itu. Saya kadang-kadang merasakan saya ini sebagai orang yang minoritas. Kok seperti numpang di negeri ini? Padahal cuma ingin menghadap Tuhannya. Jangan paranoid. Kalau ada gereja nanti di wilayah kita, oh nanti umat Islam tergerus. Berarti ini apa? Iman Anda itu apa? Enggak segitunya lah. Ada lagi terjadi misalkan di daerah Kristen. Kalau misalnya ada masjid, nanti takut umat Kristennya tergerus. Kan enggak. Berdewasalah hidup. Enggak usah begitulah. Urusan Tuhan itu urusan kita sama yang atas. Dan urusan perbedaan merek agama itu enggak penting bagi saya. Enggak ada gunanya orang bermerek Islam tapi perilakunya biadab. Begitupun juga orang lainnya. Karena apa? Tuhan enggak nanya agamanya apa. Mereknya apa? Enggak ada. Tuhan enggak beragama. Tuhan nggak nanya, silsilah kamu, keturunan kamu dari mana enggak. Oh kamu Arab atau bukan Arab. Oh kamu ini enggak ditanya sama Tuhan. Karena Tuhan nggak bersuku. Yang ditanya sama Tuhan satu, budi pekertimu, amalmu, mana kasihmu. Itu aja. Lah kalau sudah budi berarti amal, udah lintas agama. Kita melihat sisi kemanusiaan. Saya mintalah ini hari, saya mintalah Menteri Agama, saya mintalah kepolisian semuanya, Angkatan Darat, tegaslah terhadap ini. Jangan terus dibiarkan. Sayang, oke lah betul ini sebagian kecil. Tapi saya kepingin negeri ini apa? Sempurna, baik. Saya yakin masih banyak umat Islam yang baik, yang toleransi lebih banyak. Tapi jangan dicacatkan dengan yang begini-begini. Ada kemarin penutupan gereja semua. Ini saya mau angkat karena apa? Sudah nggak nyaman. Bagaimana orang melihat gerejanya dibakar, dia cuma diem, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang saya anehkan di situ ada polisi. Kok diem? Kalau saya polisinya saya sikat. Kalau perlu saya beresiko, nggak apa-apa. Emang tugas saya itu polisi menjaga keamanan. Resikonya apa? Ya saya cedera atau mungkin saya mati. Demi marwah polisi penegak hukum. Kalau penegak hukumnya udah takut, akhirnya apa di mata rakyat ini? Ini negara barbar. Masa penegak hukum takut? Jadi saya pikir gitu, ini terjadi di mana-mana. Di mana tempat itu mayoritas, kadang-kadang suka ngelunjak itu orang, umatnya. Saya nggak nyalakan di Indonesia nih mayoritas muslim yang ngelunjak. Karena itu tadi berani bakar. Itu seperti di India, Hindu, ada mungkin di tempat lain yang Kristen juga ada. Itu saya nggak mau terjadi di Indonesia. Saya nggak mau ngambil contoh negara lain yang buruk. Saya kepengen Indonesia yang baik, yang bisa memberi apa? Memberi contoh lah ke negara lain. Dan emang saat ini baik. Arab itu Islamnya nggak lebih baik daripada Indonesia. Perlu belajar di Indonesia. Begitupun juga Kristennya. Amerika, Eropa itu nggak lebih baik daripada Kristen Indonesia. Kristen Indonesia itu lebih baik. Di sini ada budaya. Jadi agama ada kultur. Saya yang seorang Islam aja, kadang lihat acara kebudayaan Kristen itu Hindu Buddha, saya happy. Kenapa? Ini keluarga saya Indonesia. Harusnya begitu pun juga ada Islam, ada beduk. Ini semua menikmati. Dan ini Indonesia sudah mengarah ke sana. Ada nilai persatuan. Tapi saya nggak mau dirusak yang begini-gini nih. Ini merusak. Lah saya mintalah kepada penganut-penganut penceramah agama ini. Hentikan Anda ngeluarin kata-kata kafir. Itu kafir itu dalam konsep. Bukan untuk menunjuk orang lain. Karena hanya Allah yang bisa menilai keimanan seseorang. Menilai keimanan seseorang itu apa? Hak prerogatif Tuhan. Manusia nggak punya hak mengatakan orang itu kafir atau bukan. Kenapa? Anda masih kotor, Anda masih najis, Anda masih belum suci. Bagaimana Anda kotor kok bisa ngatain orang lain kafir? Oh, saya pakai Quran. Itu Quran Anda, bukan Quran menurut Tuhan.
Jadi Anda jangan suka mengklaim atas nama Quran, jangan. Itu Quran menurut Anda. Jadi saya bilang, betul kitab suci itu dari Tuhan, betul. Tapi menjadi suci apabila dipegang oleh utusan Tuhan, wakil Tuhan, Nabi, Yesus, Musa, itu. Tapi begitu masuk ke kepala manusia yang bukan wakil Tuhan, itu menjadi berubah agama itu. Menjadi agama manusia, bukan agama Tuhan. Agama menurut persepsi manusia. Makanya di semua agama terpecah banyak aliran. Islam banyak pecah aliran, Kristen banyak aliran. Ini agama manusia. Jadi nggak boleh mengklaim saya mengatasnamakan Tuhan. Terus saya menilai keimanan orang. Ini sudah kurang ajar. Jelas di Al-Quran dibilang, jangan merasa Anda suci. Beragamalah yang enak untuk diri Anda sendiri. Jangan merubah Anda menjadi Tuhan. Terus menilai, lu kafir, lu kebukin. Apa lu bakar gereja? Gereja ini ada di zaman Nabi. Fakta sejarah, ada Yesus membawa ajaran Nasrani sebelum Nabi Muhammad. Dan itu dihargai oleh Nabi. Jangan menganggap di Al-Quran itu jelas-jelas Tuhan tidak memaksa satu agama. Di surat Al-Ma'idah 48, Tuhan tidak hendak menjadikan satu umat. Di situ apa? Tuhan apa? Membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi keimanan orang Kristen, Yahudi itu mau Buddha yang lain juga diterima sama Tuhan. Anda nggak usah ruwet lah, nggak usah membakar. Makanya dipinta dalam surat Al-Ma'idah 48 itu apa? Disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan mau saling mengkafirkan. Kok enak aja, Anda sendiri belum suci kok ngatain orang kafir. Tidak ada satu manusia nih, selain Nabi Muhammad, bisa menilai keimanan orang itu kafir. Dan jelas di Al-Quran, tidak memaksa satu agama. Ini dipelajarin, tolonglah para kiai-kiai ini semuanya pendakwah. Jangan Anda tuh ceramahnya mengomporin orang, menganggap orang itu kafir selain agamanya. Selama Anda masih memandang selain agama Anda itu orang kafir, maka agama hanya melahirkan kebencian dan kebiadaban sepanjang masa. Karena besok orang Islam memandang mereka itu kafir, harus kita hancurkan. Ini akhirnya apa? Agama bukan membawa kasih. Yang katanya Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin, kasihnya semesta alam. Tapi ternyata oleh umatnya, agama hanya melahirkan apa? Kebencian, kebiadaban. Masa gereja dibakar? Perlu ada merubah orientasi, pemahaman keagamaan. Jangan menganggap agama yang paling benar agama saya. Dan menganggap apa? Tuhan hanya menurun agama saya, enggak. Tuhan menurun banyak kitab. Tuhan mentolerir kitab banyak. Hei orang-orang beriman, hei umat Kristen, umat Nasrani, Yahudi. Apabila Anda beramal baik, Anda akan menerima amal dari Tuhan mereka. Tuhan aja toleransi yuk. Lah ini kenapa gontok-gontokan? Ini akibat apa? Sesat memahami agama. Barang siapa yang masih memahami selain Islam itu kafir, Anda sesat beragama. Mau sorbannya kayak apapun. Belajar lagi agama. Kenapa? Kalau Anda masih terus begini, ini agama hanya melahirkan apa? Kebiadaban dan permusuhan. Saya heran. Pada agama itu mengajarkan perdamaian. Tapi kok sulit saya ini ngajak orang beragama untuk damai. Beda agama berantem. Satu agama, beda madhab berantem. Ini kan tolol. Gara-gara agama saling membunuh. Ini tolol. Kenapa? Anda nggak paham. Manusia itu manifestasi Tuhan. Bagaimana Anda mau menyembah Tuhan yang nggak kelihatan? Anda sembah-sembah. Sementara wujud Tuhan pada manusia. Manifestasi ada pada manusia. Kok Anda saling membenci membunuh? Jadi ini kan tolol Anda. Anda kalau membenci manusia berarti Anda membenci Tuhan. Kenapa? Di dalam diri manusia itu ada roh Tuhan. Dalam surat Al-Ma'idah 32, nilai seorang nyawa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Anda membunuh orang, yang orang itu tidak hendak membunuh Anda sama aja membunuh seluruh manusia. Dan satu, apabila Anda menghidupi seorang aja, menyelamatkan seorang itu hidupnya, Anda sama aja menghidupi seluruh manusia. Tidak dibilang sama Tuhan, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, tidak ada. Manusia. Jadi hentikan ini loh, saya tuh sampai capek bicara. Ini akibat apa? Masih di benak Bapak Kiai-Kiai ini, dan saya minta juga mungkin pendeta, jangan suka mendikotomi apa? Selain agama Anda itu kafir, jangan. Ini kan perbuatan tolol. Oh kita sendiri nggak tahu suci, yuk kita ngatain orang kafir. Oh pakai Quran, ya Quran Anda. Kalau emang itu Al-Quran mengatakan selain agama itu kafir, saya nggak beragama. Buat apa? Kok saling bermusuhan? Jelas di Al-Quran tidak dipaksa satu agama. Ini umat-umatnya aja. Kadang-kadang apa? Mau berjalan membela agama, pakai otaknya sendiri. Ikutin ajaran Tuhan. Tuhan tuh lebih maha tahu. Jangan pakai akal Anda. Oh nanti kalau gini nanti umat Islam umatnya disedot. Anda sudah guruin Tuhan.
Tuhan cuma minta apa? Hargai mereka. Hargai perbedaan. Kalau Anda nggak menghargai perbedaan, berarti apa? Anda tidak menghargai Tuhan. Kalau Anda ingin memaksa satu agama, berarti apa? Anda ingin membuat makar kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak memaksa satu agama. Jadi saya mintalah, hentikan nih problem-problem kebencian sesama agama. Apalagi merusak tempat ibadah. Saya Muslim, suka membantu gereja. Orang nanya, lu kenapa? Tidak dosa. Lah bukti pernah di zaman Nabi, Nabi menghargai gereja. Tidak ada Nabi merusak gereja. Cari satu. Nabi nggak memaksa satu agama. Tidak ada satu riwayat mengatakan Yesus agamanya Kristen, Musa agama Yahudi, Nabi Muhammad agamanya Islam. Tidak ada. Karena kalau Anda katakan Nabi Muhammad beragama, ya berarti Tuhan beragama. Kan lucu. Kan Nabi Muhammad itu representasi Tuhan. Yesus representasi Tuhan. Musa representasi. Jadi mereka nggak ada. Ini merek-merek agama, ini manusia aja yang buat. Kalau dibilang di dalam Al-Quran itu Islam itu bukan bermakna golongan agama. Kan dibilang Islam itu berserah diri atau ketundukan. Barang siapa yang tunduk kepada kebenaran, menolak keburukan, itu dia Islam. Kalau di Al-Quran dikatakan Islam itu sebuah agama, berarti Al-Quran itu juga berantakan. Kenapa? Membenarkan agama lain. Di surat Asy-Syura, Allah telah memberi wasiat kepada Nuh, Ibrahim, semua pada Muhammad, Isa. Anda ini semua agama tauhid, jangan berpecah belah. Lah, kalau Islam itu agama, berarti bertentangan dengan ayat ini. Ada lagi banyak ayat. Di surat Al-Maidah, waktu Nabi Muhammad berjumpa dengan kaum Nasrani, pengikut Injil, kamu wajib mentaatin Injil. Kalau enggak, kamu fasik. Berarti Islam yang di sini bukan bermakna golongan agama. Kalau bermakna golongan agama, ini semua ayat berantakan, dibuang. Kontradiksi itu. Maka Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Dan Nabi juga punya istri seorang Kristen. Punya mertua seorang Kristen. Punya mertua seorang Yahudi. Siapa, Bi? Sofia, Yahudi. Terus Maria Kiptiah itu yang Kristen. Keluarganya Hadijah, semua Kristen. Nabi juga dinikahkan oleh pamannya Hadijah beriman Nasrani. Jadi dulu penamaan Nasrani Kristen itu bukan beda agama. Jadi agama ajarannya Musa, Yesus, Muhammad itu satu. Dipilah-pilah oleh umat beragama, diagamakan. Itu belum selesai. Yang Islam nanti sudah satu, ada Sunni, ada Syiah. Di Kristen, oleh manusia bisa lagi ada Protestan, ada Katolik. Yahudi lagi ada. Jadi manusia yang ngasih merek agama. Padahal semua nabi ini ajarannya satu. Sudah sama kebaikan. Semua agama melarang orang berzina. Selesai. Mau mereknya apapun nggak penting. Semua agama menganjurkan orang harus kasih. Selesai. Tapi saya lihat nggak ada orang lagi kasih. Orang Kristen mengklaim kasih, tapi ada-ada nggak kasih. Islam juga begitu. Tidak beriman kata Nabi. Sebelum Anda mencintai orang lain. Tidak beriman berarti kafir. Seperti Anda mencintai diri sendiri. Ini puncak agama. Jadi kalau Anda nggak kasih, Anda kafir, selesai itu. Itu yang dibilang. Jadi begini loh, prinsip beragama itu untuk manusia. Allah turun agama itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Buat apa Tuhan butuh agama? Lah, kalau sudah prinsip beragama itu untuk Tuhan, berarti kafir itu bukan teologis. Kafir itu apa? Moral. Di saat saya menyakitin orang, itu saya kafir. Kalau teologis nggak usah penting. Tuhan nggak kelihatan diributin. Manusia yang kelihatan saling bunuh-bunuhan kan tolol. Emang agama buat manusia. Itu aja. Jadi saya pikir marilah yang sehat. Jaga negeri ini yang baik-baik. Udahlah, perbedaan itu indah. Saya nggak bayangin kok agama itu cuma satu. Nggak laku. Nggak ada yang berlomba untuk kebaikan. Di sini ada seorang kiai berlomba kebaikan. Ayo, pendeta, biksu. Ayo semua. Indah loh Indonesia ini. Harusnya umat Islam itu membantu. Kalau ada orang Kristen membangun gereja, kita bantu. Itu dilakukan oleh Nabi loh. Masjid dan diklaim masjid itu hanya umat Islam. Selain umat Islam tidak boleh masuk najis. Nggak ada. Nabi pernah ngasih orang Kristen Najran itu masuk ke masjid. Jadi hentikanlah diskriminasi kebencian atas nama agama. Dan satu lagi pemahaman kafir. Saya mau jelaskan lagi. Kafir itu, kalau tadi lihat hadis Nabi, tidak beriman seseorang sebelum menyintai orang lain seperti menyintai diri sendiri. Satu lagi di Al-Quran, di surat Al-Ma'un. Sholat, ini sholat tuh. Sholat yang alih-alih itu dapat pujian dari Allah. Apa dikatakan di ayat itu? Itu menjadi Anda dianggap apa? Anda mendustai agama, sholat Anda. Anda dianggap seperti orang fasik. Apabila apa? Anda nggak menolong anak yatim. Maksudnya anak yatim apa? Ada ibadah sosial, menolong orang yang nggak punya. Jadi intinya itu. Jadi kafir itu bukan kategori teologis. Jadi nggak usah ngeributin Tuhan Anda beda.
Oh, sesuatu merek diributin beda. Yang penting apa? Itu sama-sama Tuhan. Oh, di Al-Quran, di surat Al-Baqarah, ada tuh Tuhan aja toleransi. Anda akan mendapat pahala dari Tuhan mereka. Tuhan aja toleransi. Jadi hentikan ribut Tuhan. Dari dulu sampai muak, lihat. Ribut Tuhan nggak kelihatan ributin. Itulah jadi. Jadi kesimpulannya tuh, kafir itu di saat saya tidak bermoral, saya kafir. Kenapa? Karena prinsip beragama itu buat manusia, bukan buat Tuhan. Kalau buat Tuhan berarti butuh sesembahan dong. Kan nggak mungkin. Allah tidak butuh sesembahan Anda. Allah tidak butuh amal ibadah Anda. Tapi yang Allah minta satu apa? Cintailah sesamanya ini. Kenapa? Mereka terbuat dari rohnya Tuhan. Di Injil juga ada. Jadi kasih itu diidentikan beriman kepada Tuhan. Kalau Anda nggak kasih, berarti Anda nggak beriman kepada Tuhan. Anda kafir. Semua agama lah. Itu aja saya pikir agamaku adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang penuh kasih sayang. Ketika karakter itu hilang, maka aku tidak beragama. Terima kasih. Assalamualaikum.